Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ajar kami bersyukur, merespon segala sesuatu dengan positif, dengan baik, terutama atas kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Ajar kami percaya bahwa apa yang Tuhan tentukan adalah yang terbaik bagi kami, walaupun kadang tidak sesuai dengan hati kami. Ajar kami belajar menerima kehendak Tuhan dengan ketaatan dan rasa syukur. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu, kita masuk pada kisah daripada anak-anak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki 2 anak, yaitu Kain yang menjadi petani dan Habel yang menjadi peternak. Dikisahkan tadi, keduanya memberi persembahan dari hasil kerja mereka. Tanpa disebut alasannya, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Hal itu membuat Kain marah, sehingga membunuh Habel. Akhirnya Kain menerima murka Tuhan, hukuman Tuhan. Ia menjadi pelarian dan pengembara seumur hidupnya. Pertanyaannya, apa yang membuat persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Sebenarnya Alkitab sendiri tidak memberi jawaban yang jelas. Tapi saya mau lebih menyoroti hari ini tentang respon dari Kain maupun Habel. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu Tuhan mengindahkan milik Habel dan tidak mengindahkan milik Kain. Tetapi sebenarnya pemahaman saya kedua-duanya diterima. Cuman yang lebih diindahkan adalah persembahan Habel. Saya kira adalah hak Tuhan sebagai penerima persembahan itu. Saya tidak menyoroti mengapa satu diindahkan yang satu tidak, tetapi saya menyoroti adalah hak Tuhan untuk mengindahkan sebuah persembahan atau menerimanya begitu saja. Tetapi yang penting hari ini adalah bagaimana kita merespon sesuatu yang kita alami. Kita ingin sesuatu yang kita alami adalah sesuatu yang sesuai kehendak kita, yang menyenangkan hati kita. Tetapi bagaimana bila sesuatu yang kita alami itu tidak sesuai dengan kehendak kita? Di sini saya melihat Kain memberi respon yang negatif, ditandai dengan hatinya yang panas, iri, dan wajahnya yang muram. Keadaan ini
menarik perhatian Tuhan, sehingga Tuhan menasihati Kain bahwa hati yang semacam itu membuka peluang bagi kuasa dosa. Apa yang dilakukan Kain dan Habel mempersembahkan kurban adalah perbuatan yang baik. Itu dipuji oleh Tuhan. Tetapi ketika yang satu diindahkan dan yang lain diterima begitu saja, menimbulkan kecemburuan bagi Kain, dan akhirnya panas hati, bahkan merancangkan kejahatan bagi adiknya. Dia tidak mengindahkan perhatian Tuhan, peringatan Tuhan, bahkan dia mengambil langkah membunuh adiknya. Karena apa? Dia membiarkan hatinya panas, dibakar cemburu dan kejengkelan. Bapak Ibu, hidup tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Tergantung bagaimana kita menanggapinya. Tanggapan negatif seperti yang diperlihatkan Kain tidak membawa kebaikan, justru membawa kutuk, hukum, dan memperberat persoalan kehidupan kita. Sebaliknya, bila kita punya tanggapan yang positif, respon yang positif, maka kita akan melihat kehidupan dan rencana Tuhan. Kalaupun saat ini hidup kita tidak kelihatan berjalan baik, tetap percayalah kepada pemeliharaan Tuhan, bahwa Ia senantiasa menopang umat-Nya. Oleh sebab itu, bergembiralah dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa apapun yang kau lihat di depan mata. Itu adalah bukti pernyataan iman dan respon yang positif atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Hari ini firman-Mu luar biasa mendidik kami, untuk kami merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dengan positif. Bahkan hal yang baik pun bila kami merespon dengan salah, dapat menimbulkan masalah lebih lagi dalam hidup kami. Ajar kami melihat segala sesuatu Tuhan kerjakan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ajar kami mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati, menyadari akan karya Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kami tidak khawatir, kami berpengharapan dalam Engkau. Kami percaya segala yang terbaik Tuhan ada padamu, sehingga kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kami adalah semuanya baik. Demikian kami menyerahkan juga sepanjang hari ini kehidupan dari umat Tuhan. Di akhir pekan, kami mempersiapkan hati, pikiran kami, jiwa kami untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah esok. Tuhan urapi hamba-Hambamu yang akan melayani untuk menyampaikan kebenaran firman. Baik Bapak Yosua maupun hamba-Mu Pendeta Didi yang akan melayani firman Tuhan di ibadah pagi dan ibadah siang. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Hambamu dalam persiapan mereka. Dan persiapkan umat Tuhan untuk berhimpun, berbakti kepada Tuhan, memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu dalam ibadah yang kudus, yang mulia. Beri suasana yang baik, cuaca yang baik. Tuhan melawat umat Tuhan, menyembuhkan, memulihkan. Biarlah ibadah ini menjadi syukur karena karya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Sampai ketemu besok dalam ibadah kita. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.